Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan tadabbur Al-Quran, yang pada kesempatan kali ini kita akan belajar mentadabburi surat Al-Hasyr ayat 21 sampai dengan ayat 24. Pertama kali mari kita baca surat ini terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Baik, kita akan melihat terjemahan dan makna dari potongan-potongan ayat berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Sekiranya kami turunkan Al-Quran itu kepada gunung, pastilah kamu akan melihat gunung itu khasyi'an, tertunduk, mutasaddi'an, terpecah belah, min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Dalam ayat ini Allah berfirman bahwa sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada gunung, pasti kamu akan melihat gunung itu tertunduk, terpecah belah karena takut kepada Allah. Allah menyebutkan keagungan Al-Quran seraya menjelaskan tingginya kedudukan Al-Quran, bahwa sudah selayaknya bila hati menjadi lunak dan khusyuk serta taat saat mendengarnya, mengingat di dalamnya terkandung janji yang benar dan ancaman yang pasti. Dalam ayat tersebut bahwa Allah memberi perumpamaan, ya, sekiranya
Al-Quran itu diturunkan kepada gunung yang begitu keras dan perkasa. Kemudian sekiranya mereka dapat memahami Al-Quran ini dan merenungkan makna yang terkandung di dalamnya, niscaya gunung itu akan tunduk dan terpecah belah karena takut kepada Allah. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita apabila hati kita tidak bisa lunak, tidak bisa tunduk, serta belum bisa bergetar karena takut kepada Allah? Padahal Al-Quran itu diturunkan kepada kita. Ibnu Abbas mengatakan bahwa makna daripada potongan ayat ini adalah, seandainya aku turunkan Al-Quran ini kepada gunung untuk dipikulnya, niscaya akan terpecah belahlah dan tunduk karena beratnya Al-Quran dan karena takut kepada Allah. Maka Allah memerintahkan kepada manusia, apabila diturunkan kepada mereka Al-Quran, hendaklah mereka menerimanya dengan takut yang sangat kepada Allah dan tunduk. Demikianlah bagaimana Allah itu mengharap kepada kita, bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran itu, yaitu kita harus tunduk, ya, takut dan beriman terhadap apa-apa yang tertulis, apa-apa yang tertera dalam seluruh Al-Quran itu. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Demikianlah Allah membuat perumpamaan yang kami membuatnya kepada manusia, la'allahum yatafakkarun, agar manusia itu berpikir tentang perumpamaan tadi. Kalau gunung akan diturunkan kepadanya Al-Quran menjadi tunduk dan terpecah belah, lalu seharusnya manusia juga begitu terhadap Al-Quran. Sudah selayaknya hati kita menjadi lunak dan khusyuk serta taat di saat kita mendengar dan mengingat apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Huwallahu allazi la ilaha illahu. Dialah Allah, zat yang tidak ada ilah, tidak ada sesembahan illa huwa, kecuali Dia. Makna ilah yang terdapat di dalam kalimat ini kita sudah pernah mempelajari, ya, bahwa makna daripada la ilaha illahu sebagaimana tertera di dalam buku dari Prof. Yunahar Ilyas dalam kuliah akidah. Beliau menyebutkan bahwa makna la ilaha illallah adalah la ma'buda illallah. Tidak ada sama sekali yang patut disembah kecuali Allah. La khaliqa illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah. La raziqa illallah, tidak ada yang memberi rizki kecuali Allah. La hakima illallah, tidak ada pembuat hukum kecuali Allah, dan seterusnya. Dapat kita pelajari dalam buku karangan Prof. Yunahar Ilyas, yaitu kuliah akidah. Alimul ghaibi wasyahadah, dialah Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dari potongan ayat ini kita akan sadar bahwa Allah lah yang mengetahui semua hal, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Yakni Dia mengetahui semua makhluk
yang dapat disaksikan oleh kita dan semua makhluk yang gaib dari kita. Tiada sesuatu pun yang tersembunyi baginya di bumi dan di langit, baik yang besar maupun yang kecil, dan baik yang dimuliakan maupun yang hina, hingga semut-semut kecil di dalam kegelapan. Semuanya Allah Maha mengetahui. War-Rahmanur Rahim, dialah Allah Maha pengasih lagi Maha penyayang. Mengenai Asmaul Husna Ar-Rahman Ar-Rahim, Rasulullah SAW telah bersabda dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan rahmat itu 100 bagian, disimpan di sisinya 99, dan diturunkan ke bumi ini 1 bagian. 1 bagian inilah yang dibagi pada seluruh makhluk, yang tercermin antaranya pada seekor binatang yang mengangkat kakinya dari anaknya terdorong oleh rahmat kasih sayang Allah, khawatir jangan sampai ia menyakitinya. Jadi Asmaul Husna Ar-Rahman inilah yang diturunkan oleh Allah 1 bagian, diturunkan di bumi saat ini, dan itu dibagi ke seluruh makhluk. Sedangkan rahmat Allah dalam Ar-Rahim, yaitu 99 bagian itu Allah simpan di sisinya, itu akan diberikan kepada orang-orang mukmin nanti di hari kiamat. Tertera dalam surat Al-A'raf ayat 32 bahwa lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Jadi 99 rahmat Allah itu akan diberikan kepada orang-orang yang beriman di dunia ini, khalisatan, khusus untuk mereka saja, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Semoga kita mendapat rahmat Allah yang 99 bagian ini nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya adalah huwallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malik. Dialah Allah yang tidak ada ilah kecuali Dia, Al-Malik. Al-Malik artinya adalah raja bagi segala sesuatu, yang mengatur segala sesuatu tanpa ada yang menghalanginya dan juga tanpa ada yang menyainginya. Itulah Al-Malik. Kemudian Al-Quddus. Al-Quddus itu adalah wazan yang mengikuti wazan fu'ul, ya, di mana maknanya itu adalah maha suci. Jadi makna daripada Al-Quddus adalah maha suci. Menurut Mujahid dan Qatadah artinya adalah memberkahi. Disebutkan demikian karena para malaikat yang mulia mensucikannya. Kita tahu bahwa banyak dari para malaikat itu yang bertugas hanya bertasbih saja. Dan memang Allah maha suci. Kemudian Assalam, yaitu maha sejahtera dari segala bentuk celah dan kekurangan karena kesempurnaan zat, sifat dan perbuatannya. Kemudian Al-Mu'min artinya adalah, menurut Ibnu Abbas, Al-Mu'min artinya Allah itu mengaruniakan keamanan. Artinya makhluknya merasa aman dari mendapat perlakuan aniaya oleh Allah. Kita tahu bahwa ada ayat yang mengatakan bahwa wa mallahu bizallamin lil abid, dan tidaklah Allah menganiaya terhadap hamba-hambanya. Kemudian Al-Muhaimin, yang maha memelihara. Yang dimaksud dengan Al-Muhaimin adalah Dia maha menyaksikan semua makhluknya tentang amal perbuatannya. Dan dengan kata lain, Al-Muhaimin bisa
Samakan dengan ayat seperti Al-Mujadilah ayat 6, wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah atas segala sesuatu maha menyaksikan. Selanjutnya adalah Al-Aziz. Al-Aziz artinya yang maha perkasa, yaitu Dia yang menang atas segala sesuatu dan mengalahkannya. Dia mengalahkan segala sesuatu, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat mencapai zatnya karena keperkasaan, keagungan, kekuasaan, dan kebesarannya. Berikutnya adalah Al-Jabbar Al-Mutakabbir. Al-Jabbar artinya yang memiliki, yang maha kuasa, sedangkan Al-Mutakabbir yang memiliki segala keagungan. Dalam suatu hadis qudsi, Allah berfirman bahwa al-azamatu izari wal kibriya'u ridai, faman naza'ani wahidan minhuma azzabtuhu. Kebesaran adalah bagaikan kainku dan keagungan adalah bagaikan selendangku. Maka barang siapa yang menyaingiku pada salah satu dari keduanya, niscaya akan aku azab dia. Qatadah mengatakan bahwa makna Al-Jabbar adalah Tuhan yang menundukkan makhluknya menurut apa yang dikehendakinya. Sedangkan menurut Ibnu Jarir, Al-Jabbar adalah Tuhan yang memperbaiki urusan-urusan makhluknya, yang mengatur mereka sesuai dengan apa yang menjadi kemaslahatan bagi mereka. Sedangkan Al-Mutakabbir menurut Qatadah adalah yang maha agung dari semua keburukan. Subhanallahi amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa-apa yang mereka sekutukan. Selanjutnya, huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, dan yang membentuk rupa. Al-Khaliq di situ artinya adalah menciptakan dalam arti merencanakan penciptaan. Dan Al-Bari artinya mengadakan, artinya merealisasikan apa yang telah direncanakan. Sedangkan Al-Musawwir membentuk rupa artinya adalah dia yang menetapkan ke alam wujud dan alam nyata. Tiada seorang pun yang merencanakan sesuatu dapat melaksanakan dan merealisasikannya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Lahul asma'ul husna. Dialah Allah yang memiliki asma'ul husna, nama-nama yang indah. Dalam suatu hadis dikatakan bahwa inna lillahi ta'ala tis'atan wa tis'ina isman mi'atun illa wahidan man ahsoha dakhalal jannah. Sesungguhnya bagi Allah 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menjaganya, barang siapa yang menghitungnya, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Kita sudah hafal ya bahwa ada 99 asmaul husna yang harus kita hafalkan, yang harus kita renungi, yang harus kita realisasikan di dalam diri kita. Contoh, misalnya Allah Maha Rahman, Allah Maha Penyayang. Jadi hamba yang paling baik adalah yang memiliki sifat kasih sayang yang banyak. Allah Ar-Razzaq, Maha Pemberi rizki. Jadi hamba yang baik itu adalah hamba yang banyak memberi
kepada sesama, memberi rizki kepada sesama. Artinya memberi rizki itu berbagi kepada yang lain. Begitu seterusnya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Bertasbihlah kepadanya ma fis samawati wal ard, apa-apa yang di langit dan di bumi. Wa huwal azizul hakim, dan dialah maha perkasa lagi maha bijaksana. Kita mengetahui bersama bahwa semua makhluk di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Akan tetapi kita tidak mengetahui bagaimana bentuk daripada tasbih makhluk-makhluk itu. Wa huwal azizul hakim, dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Para pendengar yang berbahagia, berikutnya kita akan melihat ada beberapa hadis yang menjelaskan mengenai keistimewaan bagi orang yang membaca surat Al-Hasyr ayat 21 sampai 24 ini. Tertulis di dalam tafsir Ad-Durrul Mansur fit tafsir al-Ma'sur bahwa Rasulullah bersabda, "Do' yadaka ala raksika fa inna Jibril lamma nazala biha ilayya qala li do' yadaka ala raksika fa innaha shifaa'un min kulli da' illa as-sa'ma was-sa'mal maut." Rasul bersabda, "Letakkanlah tanganmu di kepalamu. Sesungguhnya Jibril ketika turun dengan ayat ini kepadaku, Jibril berkata kepadaku, letakkanlah tanganmu di atas kepalamu. Sesungguhnya ia, ayat ini, syifa'un, adalah obat atau kesembuhan, min kulli da', dari segala penyakit, illa sa'ma, kecuali racun, wasa'mal maut, dan kematian." Jadi Jibril menyuruh kepada Rasul untuk meletakkan tangannya di atas kepalanya ketika membaca surat ini, membaca surat Al-Hasyr ayat 21 sampai 24. Karena surat ini atau ayat ini adalah syifa, adalah obat atau kesembuhan, min kulli da', dari segala penyakit. Kemudian hadis yang kedua adalah dari Anas. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a akhir suratil Hasyr summa mata min yaumihi wa lailatihi kuffira anhu kullu khati'ati amaliha." Barang siapa yang membaca akhir surat Al-Hasyr kemudian ia mati pada hari itu atau malam itu, dihapuskanlah darinya seluruh kesalahan-kesalahan dari amalnya. Jadi barang siapa yang membaca akhir surat Al-Hasyr ini, maka dia akan diberi penghapusan dari kesalahan-kesalahan dari amalnya. Hadis yang berikutnya bahwa barang siapa yang berta'awuz 3 kali, summa qara'a akhir suratil Hasyr, kemudian dia membaca akhir surat Al-Hasyr, ba'atsallahu ilaihi sab'ina alfin malikin, maka Allah akan mengutus kepadanya 70.000 malaikat, yattariduna anhu syayatinal insi wal jin, yang dapat membentengi dia dari setan jenis manusia maupun jin, ingkana lailan hatta yusbiha, jika dia membacanya pada malam hari itu sampai berlaku sampai subuh atau sampai pagi hari, wa ingkana haron hatta yumsi, apabila dia membacanya pada siang hari
itu berlaku sampai sore hari. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Mardawai. Kemudian hadis yang berikutnya adalah man qara'a khawatimal hasyri fi lailin aw naharin famata fi yaumihi aw lailatihi faqad aujaba lahul jannah. Barang siapa yang membaca akhir surat Al-Hasyr pada malam atau siang, lalu kemudian dia meninggal pada hari itu atau pada malam itu, faqad aujaba lahul jannah, maka sungguh keharusan baginya surga, wajib dia akan masuk surga. Jadi dari hadis-hadis di atas ada lagi beberapa hadis yang mirip dengan itu ya. Ada yang melanjutkan bahwa wa in mata fi dzalikal yaum mata syahidan. Artinya apabila ada seorang yang sudah membaca ta'awuz 3 kali, kemudian membaca akhir daripada surat Al-Hasyr ini, kemudian dia mati pada hari itu, maka dia mati atau meninggal dalam keadaan syahid. Seperti itu menurut hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Imam Ahmad. Dari hadis-hadis di atas dapat kita simpulkan bahwa keistimewaan bagi orang yang membaca surat Al-Hasyr ayat 21-24 ini adalah yang pertama, bahwa ayat ini adalah obat dari segala penyakit kecuali racun dan kematian. Kemudian orang yang baca akhir surat Al-Hasyr ini dia akan mendapat penghapusan kesalahan-kesalahan dari amalnya, dan Allah akan mengirim 70.000 malaikat yang akan membentengi dia dari setan. Dan berikutnya adalah wajib baginya masuk surga. Kemudian terhitung mati syahid jika ia mati pada hari itu dia membaca surat Al-Hasyr. Demikianlah tadabbur kita pada hari ini membahas mengenai surat Al-Hasyr ayat 21-24. Semoga kita dapat menjadikan ayat-ayat ini menjadi tambahan zikir dan wirid kita sehari-hari. Astaghfirukum, nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.